Fatihah ila radil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi. Susun mu'allif kitab Riyadhus Shalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, radhiya mudah-mudahan meridhoi Allah anhu dari Abi Musa. Qala berkata Abi Musa radhiyallahu anhu, kata Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, inna a'dhaman nasi ajran fis sholati, inna a'dhaman nasi, sesungguhnya yang paling besarnya manusia, apanya? Ajrun, ganjarannya, pahalanya, ajrun, ganjarannya, fis sholati, dalam sholat, fis sholati, dalam sholat, itu aba'aduhum ilaiha, paling jauhnya mereka, ilaiha, pada sholat, apanya? Mamsan, perjalanannya, fa'adaduhum, maka panjangkanlah, fa'aduhum, maka panjangkanlah. Walladzi, dan demi Allah, demi manusia, walladzi, dan demi manusia, atau adapun manusia, walladzi, dan adapun manusia, yang tadhiru, yang menunggu-nunggu adanya alladzi, walladzi, dan adapun manusia atau orang, yang tadhiru, yang menunggu-nunggu adanya manusia, adanya alladzi, as-sholata, pada sholat, hatta yusolliha, sehingga menjalani sholat, adanya alladzi, padanya, hatta yusolliha, sehingga menjalani sholat, adanya alladzi, pada sholat. Jadi orang menunggu-nunggu datangnya waktu sholat, sehingga orang yang nunggu-nunggu itu ikut sholat pada sholat yang akan dia jalankan. Jadi kan zuhur nunggu nggak pulang sampai asar nggak nunggu sampai maghrib itu. Jadi orang yang nunggu-nunggu setelahnya sholat, sehingga datang waktu sholat berikutnya, lalu orang ini ikut sholat di sholat yang berikutnya, maka mereka inilah yang akan mendapat pahala yang paling besar.
Yang kedua itu. Yang pertama, orang yang perjalanan untuk menjalankan sholat dari rumahnya ke masjid. Ini kan kaitannya sebetulnya ada seorang kelompok suku namanya Banu Salem. Banu Salimah ini rumahnya jauh dari masjid, sehingga izin sama Rasulullah untuk membeli rumah dan membangunnya di dekat masjid supaya jarak antara rumah dia ke masjid itu nggak terlalu jauh. Sama Rasul dilarang, jangan, justru jarak rumahmu ke masjid lalu kamu datang ke masjid itu kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang pertama. Yang kedua, bekas injakan kaki. Jadi bekas injakan kaki yang kamu berjalan dari rumahmu ke masjid itu nanti akan menjadi saksi. Dalam surat Yasin, wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Bekas mereka berjalan dari rumah menuju ke masjid itu akan menjadi saksi dan tertulis rapi di catatan buku amal di Lauhul Mahfuz. Fi imamim mubin itu di Lauhul Mahfuz. Makanya dulu nggak heran kalau kita itu banyak melihat orang tua kita itu, karena kalau siangnya pada bertani ya, dagang bertani. Tapi kalau maghrib itu habis jamaah maghrib nggak langsung pulang, nungguin kan, sambil tiduran di masjid sambil apa gitu. Dan di antara itulah dulu kenapa masjid itu ada emperan masjid. Nah, tujuannya apa? Ya sebetulnya kalau jenuh banget di dalam masjid ya biar bisa ngobrol di emperan itu, ambil silaturahim, sambil mungkin ngeteh atau apa gitu. Kalau indah gitu, indah, nggak kayak sekarang gitu. Sholat itu wirid aja udah gak sempet langsung pergi. Apalagi kok ada semacam misalnya silaturahim sesama jamaah, apalagi bercanda. Kalau dulu sampai ya Allah gitu, pijit-pijitan sama-sama petani gitu ya, pijitan gantian gitu, sama-sama capek, gantian pijitan, gantian para orang tua kita, sehingga akrab sekali itu para orang tua kita. Sekarang kayaknya sholat jamaah gandeng badannya aja gitu, tegur sapa aja enggak gitu. Gandeng nih posisinya, gandeng pulang. Jadi kalau tekstualnya perintah kayaknya masih dijalankan, tapi konteksnya dari setiap perintah syariat itu kayaknya ya kayak kita aja udah berapa tahun kumpul itu, keakraban itu kan masih jauh apa? Masih jauh atau udah deket ya? Jauh ya Pak ya? Padahal udah berapa tahun kumpul, dari mulai di emper sampai pindah ke sini ya terus bersama, dari susah, dari ngecor, dari bersama terus. Tapi ya keakraban itu bahkan belakangan tuh semakin, kayaknya saya merasakan tuh semakin apa? Sama merasakan nggak itu Pak? Semakin apa? dimulai lagi biar semakin erat ya. Soalnya yang terindah ya kita bisa memulai dari kita untuk memberi contoh kepada generasi. Yang harapan saya itu anak-anak kita justru nanti akan meneruskan. Jangan nggak dikenalkan anak-anak kita, justru diperkenalkan, dibersamakan gitu, seperti kita orang tuanya gitu ya Pak ya. Makanya istrinya diajak, anaknya diajak, itu buat saya nggak masalah. Anak-anak kita belum waktunya ikut zikir istighosah, bercanda aja juga saya nggak masalah itu. Tujuan saya itu, paham ya? Jangan seolah-olah enggak gitu. Yang penting saling mengawasi, saling menjaga, saling menertibkan.
Ini dimulai dari kita. Walladzi, dan adapun orang yang tadhiru, yang menunggu adanya alladzi as-sholata pada sholat, hatta yusolliya, sehingga dia menjalani sholat mal imam serta imam, itu a'dhamu. Itu a'dhamu, paling gede, paling besar apanya? Ajron, ganjarannya, pahalanya. Minalladzi, dibandingkan orang yusolliha, yang dia menjalankan sholat, summa yanamu, lalu dia tidur. Summa yanamu, lalu dia tidur, adanya alladzi. Summa yanamu, lalu dia tidur, adanya alladzi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, basyiru al-masyaina fi dzulmi ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Basyiru, berikanlah kabar gembira, al-masyaina, pada orang-orang yang banyak berjalan. Al-masyaina, pada orang yang banyak berjalan. Fi dzulmi, di waktu gelap, di waktu petang, di waktu gelap. Ilal masajidi, ke masjid. Ilal masajidi, ke masjid-masjid. Kabar gembiranya nopo? Binuri, dengan cahaya, mendapatkan cahaya. At-tami, yang sempurna. Yaumal qiyamati, besok hari kiamat. Kiamat tuh nggak ada yang tahu, Pak. Kita nanti masuk golongan orang yang mendapat penerangan jalan atau gelap gulita. Yang jelas nggak ada listrik. Yang jelas kita nggak membawa peralatan penerangan. Kayak apa kira-kira manusia? Masya Allah, gelap gulita. Yang beruntung orang yang di masa-masa gelap gulita senantiasa mau mendatangi di tempat-tempat yang terang. Penerangannya apa kalau di dunia? Yaitu masjid. Waktu subuh, waktu isya, waktu maghrib. Jadi kalau ini gambarannya ya dulu waktu zaman Nabi ya memang nggak ada listrik. Kalau sekarang kan terang aja, subuh ya terang, isya ya terang, maghrib yo nggak ada gelapnya. Nggak ada gelapnya ya Pak ya, dunia tapi. Nah, jadi akhirnya diambil kesimpulan ya Pak, di waktu malam kita ini yang insya Allah senantiasa istiqomah menuju ke tempat jamaah, ke masjid, nanti di hari kiamatnya akan mendapat penerangan dari Allah Subhanahu. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, telah bersabda. Sabda Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bidarajat. Ala adullukum, bukankah aku telah menunjukkan pada kamu sekalian? Nanti aku telah menunjukkan pada kamu sekalian alama, atas amalan. Amalan yamhu, yang bisa melebur. Ulangi, yamhu, yang akan melebur. Yamhu, yang akan melebur. Sopo Allahu, Gusti Allah. Yamhu, yang akan melebur Allahu, Allah, bihi, dengan amalan itu. Bihi, dengan amalan itu. Ini namanya tawasul nih Pak. Allah akan melebur kesalahan dosa kita karena kita mengamalkan satu amalan.
bihi dengan amalan itu melebur al khotoya pada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa yarfa'u dan Allah akan mengangkat, wa yarfa'u dan Allah akan mengangkat bihi sebab amalan itu, bihi sebab amalan itu ad-darajati pada derajat-derajat, pada beberapa derajat. Qalu mereka berkata sahabat, qalu mereka berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala Nabi bersabda, ini loh amalannya mas. Isbagul wudu, yang pertama menyempurnakan wudu. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Alal makarihi, ketika dingin, waktu dingin. Alal makari, ketika waktu dingin. Maksudnya waktu enggak menyenangkan, dingin, apalagi rada meriang itu, tapi tetap ngambil air wudu, tetap wudu. Lalu wa kasratul khoto, dan memperbanyak berjalan, memperbanyak langkah, memperbanyak langkah ilal masajidi, ke masjid, ilal masajidi, ke masjid-masjid. Wantidharu sholati, dan menunggu datangnya sholat. Wantidharu sholati, dan menunggu datangnya sholat. Ba'da sholati, setelahnya sholat. Ba'da sholati, setelahnya sholat. Zuhur kita udah sholat nih jamaah, gak pulang langsung, nungguin supaya datang waktu asar. Nanti loh Pak. Ya nanti kalau udah pensiun bisa men. Insyaallah bisa ya Pak, udah pensiun ya Pak ya. Atau tambah enggak. Nauzubillah min dzalik. Kalau sekarang kan alasannya agak logis gitu. Kenapa enggak bisa? Karena buru-buru ini. Karena buru-buru. Karena apa? Buru-buru. Kalau nanti udah pensiun ya masa ngapain enggak bisa. Kalau saya pensiun terus ya bisa terus ya Allah. Nungguin aja, gak ada asar-asar toh, gak maghrib-maghrib toh, nungguin terus aja. Nggak bisa, insyaallah ya bisa. Jadi fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, adapun yang demikian itu bagi kamu sekalian. Fadzalikum, adapun yang demikian itu, panjang ini, bagi kamu sekalian itu ar-ribatu. Adapun yang demikian itu bagi kamu sekalian itu ar-ribatu, namanya ribat. Apa ribat itu Pak? Terus menerus dalam ibadah. Ribat itu terus menerus ada dalam posisi ibadah. Atau ngeten maknane, terus menerus kita ada di perlindungan benteng. Apa? Terus menerus kita berada di perlindungan bentengnya Allah. Jadi bukan benteng setan nih, bentengnya Allah. Fadzalikum, dan adapun yang demikian itu bagi kamu sekalian ar-ribatu, ribat. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis al-Muslim, Imam Muslim. Jadi di saat hadis ini Rasul sabdakan, ya otomatis para sahabat Nabi itu rebutan. Karena apa? Memang semangatnya sahabat Nabi itu adalah untuk akhirat, ibadah untuk kehidupan yang kekal dan abadinya gitu. Kalau kita terkadang kan masih sering kalah Pak. Jadi bekal akhirat kita itu terkadang sering kalah dengan apa? Kebutuhan apa? Dunia nih. Bekal dunia kita sering kalah. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya ya kita justru yang bekal dunia yang kita cari itu memang membekali kehidupan akhirat kita yang akan kekal dan abadi.
Amin ya rabbal alamin. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, idza ra'aitum, ketika kamu sekalian melihat, idza ra'aitum, ketika kamu sekalian melihat, ar-rajula, pada seseorang, ar-rajula, pada seorang, ya'tadu, yang membiasakan adanya rajul, ya'tadu, yang membiasakan adanya rajul, al-masajida, pada masjid, fashhadu, maka saksikanlah, fashhadu, maka saksikanlah, lahu, baginya, bagi rajul, bil imani, dengan iman. Lihat, orang-orang yang memang membiasakan diri ke masjid, itulah orang beriman. Betul Pak? Terus pengurus masjid jarang ke masjid gimana Pak? Ustadz ya jarang ke masjid gimana Pak? Saksian ini kan gitu Pak. Lihat, orang-orang yang memang membiasakan diri ke masjid, itulah orang beriman. Terus seperti Pak, mafhumnya apa? Mafhum khulafain apa? Kalau nggak membiasakan diri ke masjid, kira-kira gimana? Ya mudah-mudahan tetap beriman. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan tetap beriman. Oh, iya. Jadi imannya ya mbuh menurut lugat apa istilah ya. Al iman lugatan kan percaya dan tasdik. Tapi nggak meyakini. Iman ini percaya aja, tapi keimanan itu butuh untuk butuh. Percaya nggak sama sholatnya wajib? Percaya. Sholatnya ya men? Sholat terkadang. Percaya nggak sama kalau nuntut ilmu wajib? Percaya, wajib. Jadi keimanan itu, makanya kita kalau ngaji kita di Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah itu, yo at-tasdik wal iqrar, qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan, wa tasdik bil qalbi. Ucapkan di lisan, betul nggih? Diamalkan napa? Rukune. Terus napa? Dibenarkan di dalam, diucapkan di lisan, dijalankan rukunnya, tapi nggak membenarkan, coba setengah ya, setengah apa sepertiga ya, kalau enggak yo kasihan lah, kalau enggak itu kasihan, semuanya ya semoga-moga. Lah target kita itu sampai finish kehidupan itu harus gitu Pak. Hingga nanti setiap perintah agama itu nggak ada lagi alasan kita untuk apa? Alasan apa? Untuk tidak. Pokoknya ya harus sudah sami'na wa ata'na. Seperti halnya kita nanti harus kembali ke hadapan Allah. Begitu mati walaupun nggak ikhlas ya kudu ikhlas. Orang mati itu ikhlas nggak kira-kira Pak? Nah kalau nggak ikhlas mau ngapain? Waktu udah mati. Sampai mau berontak gitu. Kita mau berontak gitu juga bakalan bisa kan. Just pokoknya ikhlas harus terima walaupun hati masih mati gerundel. Ya Allah kok udah mati. Bahkan yang gerundel gak hanya kita, ada istri kita, keluarga kita. Ya Allah kok udah mati belum anu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman Allah Azza wa Jalla. Qala berfirman Allah Azza wa Jalla, Azza maha mulya wa Jalla lan maha agung. Azza maha mulya wa Jalla dan maha agung. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir. Ini Pak. Ya Allah. Betul ya? Innama ya'muru, sungguhnya yang memakmurkan,
masajidallahi, pada masjid-masjidnya Allah. Itu man amana, yaitu orang-orang amanah yang beriman billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ini Pak Panut nih, sampean jadi gak usah sedih kok ada orang gak mau ke masjid. Itu memang yang diberi hak untuk memakmurkan masjid ya orang beriman. Kalau ada imannya pasti ke masjid gitu loh. Kalau nggak ada yo mau dipaksa, mau penasihat masjid ya pengurus gak boleh. Paham ya? Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, ini hadis hasan. Babu fadlin tidhari sholati, bab menjelaskan keutamaan menunggu sholat, menanti-nanti. Bab menjelaskan keutamaan menunggu sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Sabda Nabi, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholat tahsabuhu basuhu nggih, tahbasuhu niku bak nggih, tahbasuhu la yam na'uhu ayyang qaliba ila ali ila sholati. Qala la yazalu, tidak henti-hentinya, sopo ahadukum, salah satu di antara kamu sekalian, fi sholatin, dalam sholat, madamat, selagi adanya as-sholatu sholat, madamat, selagi adanya as-sholatu sholat, itu tahbisuhu, mencegah padanya, ahad, pada seseorang, mencegah pada seseorang, la yamna'uhu, yang tidak mencegah padanya, la yamna'u, yang tidak mencegah padanya, apa ayang qoliba, untuk dia kembali ila ahli, kepada keluarganya, ila ahli, pada keluarganya, illa sholatu, kecuali sholat, illa sholatu, kecuali sholat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa anhu, dan darinya ini Abi Hurairah ya. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, telah bersabda, al malaikatu, adapun para malaikat itu tusolli, memintakan rahmat adanya malaikat, ala ahadikum, atas salah satu dari kamu sekalian, atas salah satu dari kamu sekalian, madama fi musallahu alladzi shalla fihi, madama, selagi adanya seseorang itu, fi musallahu, selagi adanya seorang itu, fi musallahu, di tempat sholatnya ahad, di tempat sholatnya, alladzi, yang sholla, yang dia sholat, alladzi, yang sholla, yang dia sholat, fihi, di dalamnya, malam yuhdis, selagi dia tidak batal, malam yuhdisu, selagi dia tidak batal, artinya punya wudu. Takulu,
Malaikat berdoa. Taqulu, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rawahul Bukhari. Allahumma ya Allah ighfir, berikanlah ampunan Allah, berikan ampunan lahu padanya, pada Ahad. Allahumma ya Allah irhamhu, berikan sayang padanya Allah, berikan rahmat padanya Allah. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis Imam Bukhari. Ini keuntungannya orang yang kalau di masjid gak buru-buru pulang dari masjid. Makanya untung nih Pak Panut itu luar biasa nih sampean. Dari pagi sampai siang sampai zuhur itu. Tambah yang ikhlas. Kalau kayak ikhlas ya repot, kayak itu apa-apa gitu. Baik-baik, seneng mawon enjoy. Dibikin seneng karena apa? Kita di masjid ditemenin malaikat. Kita di masjid itu tamunya Allah. Ya Allah nggak bakal mau nerima orang-orang yang hatinya nggak ada imannya. Datang ke masjid mau ngapain? Orang nggak ada imannya. Walaupun orang jadi Islam sama iman itu beda loh Pak. Orang Islam nggak ada imannya loh. Ada nggak? Walaupun ada sebagian ulama yang punya pendapat pemahaman Islam sama iman itu munasib itu. Apa munasib itu? Sinonim ya. Meh podo. Karena iman itu sendiri yang mensugesti menjalankan rukun Islam. Karena ada imannya maka rukun Islam dijalankan. Betul Pak. Tapi orang Islam yang menjalankan rukun belum tentu itu dasarnya iman, kan dulu. Belum tentu dasarnya bener nih. Wong haji itu belum tentu dasarnya apa? Banyak orang haji sekarang niatnya apa? Banyak orang puasa niatnya apa? Banyak orang sholat niatnya apa? Ini bukan keimanannya. Makanya ini pentingnya ilmu Pak. Secara lahir ibadah itu ya bentuknya ya begitu. Ruku ya orang nggak ngerti ilmu ya ruku begitu. Sujudnya orang yang ngerti ilmu begitu. Ruku. Sholat ya begitu. Puasa ya begitu. Nggak ngerti ilmu. Tapi dengan ilmu itulah yang memang akan menghasilkan setiap amalan ibadah itu ada buahnya. Ada apa? Istilahnya ndak buah yo karo ilmu. Makanya orang menuntut ilmu sekalipun belum bisa mengamalkan itu nilainya udah luar biasa. Tapi orang ibadah nggak berilmu sama sekali nggak ada nilainya. Orang yang menuntut ilmu sekalipun tidak memahami semuanya itu sudah luar biasa. Tapi orang nggak mau nuntut ilmu, naudzubillah min dzalik. Jadi saya kayaknya gini semangat untuk terus ini. Insyaallah tiap Kamis legi ini kula ajeng teng Lirboyo jadi mungkin mau kula berangkat Rebo terus bulan pokoke sak kliwon pisan lah ini insyaallah kula ngajine mengiki. Dan ini saya kan ini untuk legin yang akan datang ini sekalian ke Jombang, ke Bawah Rasulullah, terus ke Banyuwangi. Jadi, nanti Selasa berangkat, Rebu. Tanggal pinten istiqosa? Oh, lulas. Sebelah ya. Mas tanggal 18. 17-nya tanggal merah. Sampai nanti boleh tur kemana gitu, aku ya tak ke Diri ya. Tanggal merah brand pabrik tuh. Nah, ya, ngajinya nanti di saya haru Pak, haru banget Masya Allah, para kiai, para ulama dari seluruh Indonesia ikut ngaji ke Baya Anwar Guswar, sepuh Baya Anwar, bacanya udah Masya Allah. Tapi anak-anak
kiai cuman ya pengen tabarukan. Bacane pun bolak-balik. Tapi nggih mboten isin. Teko sama santri. Iki apa maknane? Maknane apa iki? Kleru ora aku maca itu. Itu di hadapan kiai-kiai ribuan betul isin. Alim. Iki awake dhewe oke. Rasa-rasa dhewe. Sing semangat sampean nuntut ilmu nggih. Sampean kok berkah, donyane sampean berkah. Kerjane sampean berkah, rezekine sampean berkah. Aja kok krana godak-godak niku mboten ngaji. Aja melok-melok ngono. Rugi ya men, rugi. Ngerantau ado-ado niate mek golek apa? Mek golek napa? Ya isine kuwi terakhire mlebu sepiteng ngono tok. Karo nambah anak lah. Ya rugi ya, rugi tenan rugi dunya akhirat. Nuntut ilmu walaupun ya mek seminggu pisan harus nuntut ilmu. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhara lailatan salat isya ila satri laili nggih. Niku tok napa sat? Tok napa sat? Ila satri laili. Nggih. Akhara Rasulullah, Rasul mengakhirkan lailatan di suatu malam, pada suatu malam salat al-isya'i, pada salat isya, ila syatril laili, sampai separuh malam. Summa aqbala, lalu menghadap, biwajhi, dengan wajahnya Nabi. Ba'dama sholat, setelah olehnya Nabi sholat. Setelahnya olehnya Nabi sholat. Faqala, maka Nabi bersabda, shollan nasu waraqadu walam tazalu fi sholatin mundun tadzartumuha. Telah sholat sapa annasu, manusia. Sholat salah annasu, manusia. Waraqadu, dan mereka tidur. Walam tazalu, dan tidak henti-hentinya kamu semua itu fi sholatin. Walam tazalu, dan tidak henti-hentinya kamu semua fi sholatin, itu fi sholatin, dalam sholat. Mundun tadzartumuha, mulai masanya kamu menunggu-nunggu pada sholat. Mulai masanya kamu menanti-nanti sholat. Rawal Bukhari, telah meriwayatkan hadis Imam Bukhari. Jadi ngeten Pak. Makanya kalau di Mbah Muzajjad Faqihuddin itu sholat isya itu jam tengah malam. Adzan jam 12, nanti komaknya jam 2 gitu. Nah ya ini Rasulullah pernah suatu malam sholat isya itu begitu masuk nggak langsung sholat, tapi Rasul nunggu sampai waktu separuh malam ya, jam 12 loh. Nah setelahnya Nabi selesai menjalankan sholat itu, terus Nabi menghadap wajahnya itu ke jamaah yang sholat. Kata Nabi, kamu sekalian dicatat oleh Allah terus menerus dalam keadaan sholat. Rahmati Gusti Allah maksudnya sholat. Selama kamu masa menanti sampai datangnya kita bersama sholat. Jadi kira-kira kalau sampean habis maghrib gitu ya, Isya nggak langsung sholat, istirahat terus beraktivitas nopo, zikir sampai tengah malam. Selama masa itu
Dicatat napa? Sampean dalam lingkungan rahmati Gusti Allah. Nah, hadis yang ngeten iki sekali-kali saumur-umure sampean amalne, walaupun cuma sekali seumur itu. Gak bisa siap itu gak seumur sekali. Nah, kalau sekarang kan gak zikir kok isine ya paling ngerokok, apa ngobrol, Facebookan apa, WA-an apa main game nunggu sampai. Tapi kira-kira kono dicatat salat mboten? Salat isyanya nanti jam 12. Sekarang ya. Jadi maksud saya gini. Perintah sholat untuk di awal waktu. Selagi memang waktunya itu masih ada, tidak di akhir waktu, yaitu namanya awal waktu. As-sholatu ala waktiha. Benar. Kayak pahaman yang Wahabi. Begitu masuk adzan komat gitu, akhirnya meninggalkan ratusan bahkan ribuan orang yang ingin ikut jamaah karena apa? Adzan komat itu. Orang masih di jalanan, apalagi yang bengkel bersih dulu gitu, tangannya yang di sawah nyangkul bandi dulu ini. Baru mau pulang udah komat. Itu adzan baru mau ngangkat cangkul pulang udah komat. Yang ngangon kambing lagi giring, kambingnya lari loros ini belum mau pulang, tahu-tahu udah komat. Akhirnya apa? Masjid di mana-mana kosong. Pemahaman as-sholatu ala waktiha yang keliru. Paham ya? Jadi ya ini kita harus ngaji, Pak. Karena kalau enggak nanti yang harus mengkanter, memberikan jawaban orang-orang seperti ini siapa? Ya. Nah, sekarang ada paham as-siddiqah yang kemarin itu Torekoh siddiqiyah. Penyimpangannya luar biasa hebat. Di Fosfat sendiri ini ada udah yang nanya katanya itu Torekohnya sanadnya nyambung sama Rasulullah. Lah siapa yang di Fosfat ini belum ada Torekoh, Pak. Baru belajar kita bareng-bareng di zikir. Mursyidnya juga ada, aku sama sampean. Sampean apa ngaku saya mursyid? Mursyid itu berani baiat tuh, saya nggak pernah mau baiat. Sampean pernah dibaiat gak sama saya? Istighosah yo karepmu ngono, ra istighosah yo karepmu. Ngaji yo karepmu gak ngaji yo. Karena apa? Saya merasa Torekoh itu sangat berat, Pak. Dan kelasnya ulama sekarang itu membaiat tuh udah gak level. Gitu. Apalagi kok baru bisa la ilaha illallah kenceng lalu ngomong mursyid. Mursyid apa? Saya ngambil satu pelajaran kitab, Torekoh yang terbaik itu adalah sholat terpenuhinya syarat dan rukunnya sholat. Makanya yang saya inginkan dari sampean itu adalah ngaji ilmu. Supaya apa? Sholat kita semua syarat rukunnya benar, insya Allah itu adalah Torekot yang paling. Karena apa? Ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Paham kan? Paham ya? Makanya saya bilang di VA itu, orangnya suruh datang, siapa yang ngomong gitu. Dan saya ingin tahu ya apa. Ya. Bilangin, Pak. Bener nih saya diundang Habib Lutfi mau dibaiat. Saya nggak mau ya, Pak. Sudah dikumpulin 300 lebih orang di Pekalongan hari Kamis. Saya nggak datang ya. Ngajar kumpulin datang karena saya bilang saya belum waktunya baiat. Inna tariqa fa syari'atun wa haqiqatun. Tariqa itu abot, Pak. Syariat aja kita nggak paham, syarat batalnya wudu aja nggak paham, rukuk yang benar, sujud yang benar gimana, tahu-tahu udah mati mursyid. Mursyid itu apa? Mau Quran blipotan. Paham kan? Zamannya Hasan Basri itu ada guru Torekot, Pak. Wah, sakti hebat, alimnya luar biasa. Matinya di tiang gantungan. Gara-gara apa itu? Nyabuli anaknya raja itu. Ya itu siddiqiyah. Torekot itu, Pak, ibaratnya adalah kita ini ngambah dalan.
Ya, niti dalan. Untuk menuju ke apa? Apa? Tujuan yang paling tinggi dalam apa? Ibadah kita. Nanti ketemunya di sana hakikat, Pak. Syariat, toreko, baru di sana hakikat. Berarti kan itu di pohon kelapa itu ada santan. Orang yang ingin dapat santan kelapa harus bisa najat pohon kelapanya. Ini syariat nih, Pak. Setelahnya sampai bisa najat sampai atas, kelapa harus dipetik. Kelapa dipetik diturunin, harus dipecah, dikupas, diparut. Setelahnya itu baru diperes. Diperes ini namanya, peresan ini namanya apa? Yang meres ini namanya apa? Syariat, toriko. Dapat santan ini hakikat. Nanjat pohon kelapa nggak bisa, metik kelapa ya enggak, mengupas kelapanya ya enggak, tahu-tahu pengen dapat santan. Dari mana, Pak? Gendeng, itu orang gendeng, Pak. Hakikat itu sama seperti inten dalam dasar laut. Sampai naruh mau ngambil inten dasar laut harus punya perahu, syariat namanya. Terus bisa jebur ke laut, bisa renang, bisa silem. Baru silem ambil itu inten dasar laut. Ini hakikatnya. Ibadah itu begitu, Pak. Perahu nggak punya, renang nggak pecus, main jebur aja, blung lah. Modar. Siapa yang sok hakikat? Suruh sini orangnya, suruh sini, Pak. Bener, Pak. Aku pengen ketemu sama orang-orang kayak gitu. Kayak apa tamangnya? Masih doyan duit kayak orang itu. Bener ya, Pak. Saya nggak main-main. Saya tersinggung saya. Seolah-olah ini mursyid ngurus sananya nyambung ke Rasul. Insya Allah kita nyambung karena dimulai dari syariat. Saya ngaji di Lirboyo, Pak. Masa nggak nyambung? Walaupun tingkatan kita baru syariat. Kita itu baru belajar zikir, Pak, untuk nabung amal. Kalau saya kan sering bilang, Pak, kalau kita yasin sendiri itu kalau mau baca 100 berat. Tapi kalau bareng-bareng insya Allah bisa dapat 100. La ilaha illallah kalau kita ini 1000 berat, 10.000 berat. Tapi kalau bareng-bareng, walaupun kita ini baru bisa aja sebulan sekali gitu loh, Pak. Gitu. Nggak ada istilah kok. Makanya saya nggak pernah jaga jarak sama sampean itu. Saya bukan mursyid. Paham ya, Pak? Saya pakaiannya juga begini aja, saya nggak mau pakai jubah, pakai itu. Ketemu sampean ya biasa, ngaret tapi ya biasa gitu. Karena yang paling saya hindari adalah yang kayak begini. Nanti caper, baper, seolah-olah kita sudah sebagai naudzubillah min dzalik. Paham ya? Aku sampean itu sama, Pak, bareng-bareng nuntut ilmu. Kenapa saya mau ngaji, Pak? Karena kalau saya mau ngaji, insya Allah saya mau belajar, mau matlaah. Karena sebelum ngaji, pesan kiai-kiai saya, sampean kalau mau ngaji sebelumnya harus belajar. Karena saya mau ngaji sama sampean, otomatis saya mau belajar. Itu aja, Pak. Selebihnya kok saya merasa lebih dibanding enggak. Paham ya? Saya jauh-jauh juga masih datang ya, Pak. Saya ngaji. Jadi nanti tolong teman-teman itu jangan mau dikibul-kibulin sama yang model-model kayak gitu itu. Paham ya? Ujung-ujungnya nanti nggak taunya minta ini lagi, minta apa-apa gitu. Anehnya begitu itu kayak ya Allah ya Rabbi, naudzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli sholatil jamaah, bab menjelaskan sholat, keutamaan sholat jamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda,
Salatul jamaati, salat jamaah itu afdhalu, luweh utama, lebih utama min salatil fardhi, dibanding salat sendirian, dibandingkan salat ijen, salat dewean, bisab iwa isrinya darajatan, dengan selisih 27 apanya darajatan, derajatnya, tingkatannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli, adapun sholatnya seseorang, sholatur rajuli, adapun sholatnya seorang, fi jamaatin, dalam jamaah, itu tudha'afu, dilipat gandakan, dilipat gandakan, ala sholati, atas sholatnya seseorang, ala sholati, ada sholatnya seorang, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suki, dan di dalam pasarnya, fi suki, dan di dalam pasarnya, rumahnya, di pasarnya, apartemennya, hotelnya, kalau di pabrik ya pabriknya pabriknya itu. Khamsan, dengan 5, wa istrinya, dan 20. Khamsan dengan 5, wa istrinya, dan 20, apanya? Dzifan, lipatannya, dzifan, kelipatannya. Wadzalika, adapun yang demikian itu, wadzalika, dan yang demikian itu napa? Udha'afu niku. Dzalika, dan adapun yang demikian itu musyar ilaihnya tudha'afu, napa? Dilipat-lipatkan niku lho. Annahu, sungguhnya rajul, itu idza tawaddu'a, itu idza tawaddu'a, ketika wudu, adanya si rajul, fa asana, lalu dia memperbaiki, al wudu'a, pada wudu, tsumma kharaja, lalu dia keluar, ilal masjidi, ke masjid, la yukhrijuhu, tidak mengeluarkan padanya, la yukhrijuhu, tidak mengeluarkan badannya, illa sholatu, kecuali sholat, lam yakhtu, dan dia tidak melangkah, khutwatan, dengan suatu langkah, illa rufi'at, kecuali diangkat, lahu, baginya, biha, dengannya, dengan sholat niku, apa? Darajatun, satu derajat, wa khutta, dan dilebur, anhu, darinya, biha, dengannya, dengan melangkah sholat itu, dengan khutwah ila sholah. Apa? Biha, dengan khutwah ila sholah, khotiatun, satu kesalahan, faidha sholama, ketika sholat, adanya rajul, ketika sholat adanya rajul, lam tazal, maka tidak henti-hentinya, sopo al malaikatu, para malaikat, tusolli, memohonkan rahmat, alaihi, padanya, pada rajul, madama, selagi adanya rajul, itu fi musallahu, di tempat sholatnya, walam yuhdis, dan dia belum batal, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma, ya Allah, sholli, berikanlah rahmat, alaihi, padanya, Allahumma, ya Allah, irhamhu, berikanlah rahmat padanya,
Wala yazalu dan tidak henti-hentinya fi sholatin itu dalam sholat. Yazalu tidak henti-hentinya si rojul laki-laki itu fi sholatin dalam rahmat, dalam sholat. Mantadzoru selagi dia menunggu-nunggu, selama dia menanti-nanti as-sholat abada sholat. As-sholat abada sholat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza dan adapun ini hadis itu lafzul Bukhari, lafaz yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jados ngaten iki. Luar biasanya kita datang untuk mengikuti sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa memulai kalau nggak ke masjid ya di rumah masing-masing sama keluarga. Saya pernah bilang usahakan terus berjamaah walaupun kita dengan keluarga. Dengan keluarga niatnya yaitu untuk memberikan tarbiyah pada anak istri kita. Kalau ke masjid ya memang perintahnya sholat jamaah bagi kita laki-laki datang ke masjid. Barangkali ini nggak usah keluar tasik kurang. Ini keliling rada capek. Kemudian Pak Panut kemarin saya nggak bisa ngaji. Terus di Nuzul Haq aku juga nggak ngaji. Terus di Al Hakim juga nggak ngaji. Kuliah subuh juga nggak. So apa ulah ini? Apa tadi? Alhamdulillah sehat. Mulai sehat alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten nggih, napa saya sampaikan mau sebetulnya saya ingin curhat napa isi hati saya sebenarnya. Kita itu mboten kaitane kok oleh sampean karo aku kok istilah sampean aku mursyid sampean uga kok. Soale bareng-bareng nuntut ilmu ngoten. Paham nggih? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.